Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terpuji Engkau untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudaraku yang terkasih, berbalik artinya berputar haluan dari posisi semula menuju arah yang baru. Dengan berbalik kita benar-benar membelakangi posisi awal kita dan memulai posisi baru yang sama sekali terputus hubungannya dengan yang lama. Ketika Samuel meminta kaum Israel untuk berbalik kepada Tuhan, ia benar-benar menuntut totalitas hidup bangsa Israel. Tidak ada lagi hidup yang memasang dua kaki. Satu sisi menyembah Tuhan dan di sisi lain menyembah hantu. Satu waktu mengagungkan Allah yang maha tinggi, namun di waktu yang lain mengagungkan ilah duniawi. Hidup umat itu diminta untuk dimurnikan, benar-benar meninggalkan ilah-ilah duniawi, benar-benar meninggalkan dewa-dewa di dunia atau hal-hal apapun yang mengikat hati mereka dan kembali totalitas hanya kepada Allah. Saudaraku, hidup yang abu-abu tidak akan dapat kepastian apapun. Ia akan dibayang-bayangi oleh dosanya sendiri dan akan dikejar oleh bayangannya sendiri. Sekalipun kita menyembah Allah dengan sangat serius pada waktu tertentu, namun juga menyembah ilah lain dalam waktu yang berbeda, itu sama halnya merendahkan Allah yang maha tinggi dengan menyerupakannya seperti ilah dunia. Ilah yang dibuat oleh dunia, ilah yang rendah derajatnya, ilah yang tidak patut untuk disembah. Tindakan itu sama halnya dengan menggali lubang untuk penghukuman kita sendiri. Kalau memang benar kita ingin terbebas dari kuasa kejahatan, terbebas dari kungkungan ilah-ilah dunia, kita harus menjauh darinya dan memusnahkannya dari kehidupan kita. Sebaliknya, kita harus menempatkan Tuhan sebagai pemandu hidup kita. Kita harus mengizinkan hidup kita dituntun oleh-Nya. Samuel kembali menegaskan totalitas yang dituntut dari kita untuk menyembah Tuhan, yaitu dengan menyebutkan segenap hati. Artinya, hati kita ini bukan lagi berorientasi pada keinginan kita, pencapaian duniawi, tetapi memusatkan hati pada penyembahan Allah. Jadikanlah Tuhan the one and the only, satu-satunya Allah yang berkuasa atas kita dan Allah yang kita sembah. Jika selama ini masih ada ilah-ilah lain yang padanya kita menggantungkan harapan kita, masih ada ilah bahkan diri kita jadikan tuan atas hidup kita. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk meninggalkan semuanya itu dan berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ulangan 30 ayat 19 berkata, pilihlah Allah supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Ajari kami untuk benar-benar mengikut Engkau di dalam ketotalitasan. Biarlah kiranya hati kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.